Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada evaluasi training. Evaluasi training merupakan proses untuk menilai sejauh mana pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dapat mencapai tujuan. Perlu diketahui bahwa mengenai pelatihan yang dilakukan, apakah berjalan dengan efektif, bermanfaat, dan layak dikembangkan lebih lanjut pada masa mendatang. Tujuan dari evaluasi yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan selama menjalankan pelatihan tersebut, lalu mengukur perubahan perilaku atau kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai adanya perubahan sikap, perilaku, atau kinerja pada karyawan setelah mengikuti program pelatihan, lalu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pelatihan. Melalui evaluasi dapat diketahui bahwa aspek pelatihan yang sudah berjalan dengan baik serta di bagian mana yang masih perlu untuk diperbaiki, lalu menentukan manfaat pelatihan. Evaluasi membantu untuk menilai sejauh mana pelatihan memberikan manfaat bagi karyawan maupun organisasi. Lalu yang kelima, menjadi dasar untuk perbaikan pelatihan selanjutnya. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai acuan dalam merancang dan menentukan program pelatihan di masa mendatang agar dapat berjalan lebih sempurna. Manfaat dari evaluasi ini yang pertama yaitu menjamin pelatihan supaya tepat sasaran, menghemat waktu dan anggaran, lalu meningkatkan kualitas materi dan metode pelatihan, dan yang keempat untuk mendukung pencapaian pada target bisnis perusahaan tersebut, dan yang terakhir yaitu menghasilkan data untuk mengambil keputusan dari program pelatihan yang telah dilakukan. Model evaluasi training yaitu terdapat 4 level menurut model Kirkpatrick. Yang pertama yaitu ada level reaction, yang kedua learning, yang ketiga behavior, dan yang keempat results. Dan model ROI berdasarkan Jack Phillips yaitu Return on Investment. Berdasarkan model Kirkpatrick, yang pertama yaitu level reaction. Level ini mengukur reaksi peserta terhadap pelatihan yang telah diikuti, seperti kepuasan terhadap materi yang telah diberikan, metode penyampaian, fasilitator, dan fasilitas dalam pelatihan. Yang kedua yaitu learning. Level ini menilai sejauh mana peserta atau karyawan mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap setelah mereka mengikuti program pelatihan. Yang ketiga yaitu ada behavior. Level ini mengevaluasi perubahan perilaku peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan kerja atau kegiatan sehari-hari. Dan yang level 4 yaitu research. Research ini digambarkan pada mengukur dampak dari program pelatihan terhadap hasil akhir, seperti peningkatan kinerja, produktivitas, kualitas kerja, atau pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Dan yang level 5, model ROI menurut Jack Phillips, yaitu Return on Investment, merupakan level di mana yang menilai manfaat pelatihan dalam bentuk nilai finansial dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh dari program pelatihan dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui tingkat pengembalian investasi pada program pelatihan ini. Selanjutnya yaitu mode pengumpulan data dari evaluasi training. Ada yang pertama yaitu kuesioner, observasi, tes atau ujian, wawancara, FGD atau focus group discussion, data performa kinerja, dan yang terakhir yaitu sistem monitoring digital. Yang pertama yaitu mengenai kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data
dari peserta atau karyawan mengenai kepuasan, pemahaman, dan pendapat mereka terhadap pelatihan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku dan kinerja karyawan selama atau setelah pelatihan untuk menilai penerapan materi yang telah diperoleh. Lalu ada tes atau ujian. Tes atau ujian digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Lalu terdapat wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, manfaat, dan kendala yang dirasakan pada saat peserta melakukan pelatihan. Lalu terdapat FGD atau Focus Group Discussion. FGD digunakan untuk menggali pendapat, masukan, dan mengevaluasi pelatihan melalui diskusi kelompok secara terarah. Dan yang keenam terdapat data performa kinerja. Data performa kinerja digunakan untuk menilai perubahan hasil dari kerja karyawan seperti produktivitas, kualitas, dan pencapaian target setelah melakukan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu ada sistem monitoring digital. Sistem monitoring digital digunakan untuk memantau perkembangan peserta secara real time melalui data yang terekam dalam sistem, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih objektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai laporan evaluasi. Hasil dari laporan evaluasi dibuat seperti ringkasan hasil pelatihan, analisis tiap level dari evaluasi tersebut, lalu dapat disajikan dalam berupa data atau grafik dari tingkat pelatihan yang dilakukan, lalu kelemahan yang ditemukan pada pelatihan tersebut, dan yang terakhir yaitu rekomendasi atau saran untuk pelatihan selanjutnya dari para karyawan yang telah mengikuti program pelatihan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.